Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Pelagia Dea dengan NIM 3120101111 dari kelas A Pagi PBSI semester 3. Dan di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang proses morfologis. Baik, kita langsung saja pada materinya. Di sini ada hakikat proses morfologi. Proses morfologis ialah peristiwa atau cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Dalam proses morfologis, yang menjadi bentuk terkecil adalah morfem, dan bentuk terbesar ialah kata. Nah, di sini juga ada proses morfologis dan bentuk-bentuknya. Proses morfologis yang merupakan pembentukan kata-kata dengan jalan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem lainnya. Itu berbentuk dasarnya mungkin berupa pokok kata, kata dasar, bentuk kompleks, frasa, kata, dan pokok kata atau berupa pokok kata dengan pokok kata. Contohnya di sini ada bentuk dasar berupa kata terpandai dan pandai, dan bentuk dasar berupa pokok kata bertemu dan temu. Ada juga ketidaktahuan dan tidak tahu. Dan ada juga di sini rumah sakit, saya ulangi, rumah dan sakit. Nah, di sini juga ada bentuk dasar terdiri atas kata dengan pokok kata. Pasukan tempur dan pasukan dan tempur. Bentuk dasar terdiri dari pokok kata dengan pokok kata jual beli dan jual dan beli. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis proses morfologis. Di sini ada 3 macam proses morfologis, yaitu afikasi, afiksasi, atau pembumbuan afiks. Di sini diartikan ialah proses morfologis dengan cara memberikan imbuhan baik berupa awalan, sisipan, atau akhiran pada morfem lainnya. Di sini contohnya melarikan dan berlari-lari. Yang kedua contohnya reduplikasi atau bentuk ulang. Di sini diartikan proses morfologis melalui peristiwa perbuangan bentuk yang menghasilkan bentuk ulang. Contohnya di sini anak menjadi anak-anak. Ada juga anak-anakan. Nah, contoh yang ketiga di sini pemajemukan atau kompensium. Di sini diartikan ialah penggabungan kata dengan kata yang menghasilkan bentuk-bentuk majemuk atau kata majemuk. Proses demikian ini telah lazim disebut sebagai proses pemajemukan, sedangkan istilah untuk bentuk majemuk itu sendiri disebut kompensium. Contoh, pisang menjadi cukur. Nah, di sini juga ada afiksasi. Di sini diartikan, afiksasi ialah proses pemumbuhan afik pada suatu bentuk, baik berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata-kata baru. Di sini, apakah afik itu? Di sini dijelaskan, afik ialah suatu bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk meletakkan diri pada bentuk-bentuk lain, sehingga mampu menimbulkan makna baru terhadap bentuk-bentuk yang dilekatinya tadi. Sebagai afik unsuran harus mampu melekat pada bentuk-bentuk lain. Next lagi kita lanjut. Di sini juga ada ciri-ciri afik. Di sini ada 8 ciri-cirinya. Afik merupakan unsur langsung. Afik merupakan bentuk terikat. Afik mampu melekat pada berbagai bentuk. Afik tidak mempunyai makna logis. Afik mampu mendukung fungsi gramatik. Ada juga afik mampu mendukung fungsi sematik. Ada juga di sini kedudukan afik tidak sama dengan preposisi. Kedudukan afik tidak sama dengan bentuk kritik. Nah, di situ tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri afiknya. Kita lanjut lagi dengan macam-macam afik. Di sini ada 6 macam-macam afik. Ada prefiks,
ada infix, ada suffix, ada konflik atau simulafik, atau imbuhan gabungan, afik asli dan afik asing, afik produktif, atau afik infografik. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang proses morfologis. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.